Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap respon dari PGRI atas penolakan RUU Sisdiknas. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saya ingin menanggapi beberapa pernyataan yang muncul dalam grup Telegram kami bahwa kawan-kawan kami ini khususnya dari guru-guru non sertifikasi itu memberikan aspirasi mereka ke kolomnya Instagram PGRI. Nah, setelah mereka banyak memberikan komentar di sana, ada jawaban yang menggelitik dari PGRI dan beberapa orang lainnya yang juga pro dengan PGRI bahwa kita ini katanya kurang memperhatikan dengan rancangan undang-undang Sisdiknas, atau kita ini kurang teliti atau memang nggak baca sama sekali dengan rancangan undang-undang Sisdiknas. Juga ada jawaban dari Pak Dede Yusuf, katanya DPR itu bukannya menolak, tetapi begitu banyaknya perdebatan khususnya dari organisasi-organisasi besar yang masih memperdebatkan tentang rancangan undang-undang Sisdiknas ini sehingga harus dirapikan dulu. Nah, masalahnya adalah kami ini tidak mungkin lagi menunggu terlalu lama untuk pengesahan rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pak Menteri sendiri bahwa tahun-tahun mendatang ini sudah masuk tahun politik dan itu sangat berbahaya. Ibaratnya nasib kita ini sudah di ujung tanduk antara dua kemungkinan, bisa gol sama sekali atau zong sama sekali. Nah, itu kemungkinannya seperti itu, bisa pergantian menteri, pergantian presiden. Kita nggak tahu orang-orang yang di bawah ini bisa saja seenak mungkin dibawa oleh para elit nantinya. Kita ini seperti penumpang bis aja, jadi terserah supirnya ini mau kemana. Nah, inilah yang kita khawatirkan sehingga kami ini sudah tidak sabar untuk ingin sekali segera menggolkan RUU Sisdiknas ini, atau minimal jika mungkin minimalnya adalah pemutihan sertifikasi untuk kesamaan status kita semuanya sebagai guru di seluruh Republik Indonesia ini. Kalau PGRI betul-betul ingin membela kita semuanya, baik yang non sertifikasi ataupun yang sudah tersertifikasi, kemudian guru honorer dan seterusnya, kalau memang itu betul-betul murni ikhlas lillahi ta'ala ingin berpihak kepada kami, juga guru-guru honorer, bahkan guru-guru pesantren, guru-guru PAUD, yang dikeluarkan itu kan statusnya harusnya yang win-win solution, yang win-win itu menyenangkan semua pihak. Nah, padahal pemerintah itu sudah mengeluarkan ide yang sangat brilian, yaitu berada di sebuah payung hukum yang namanya adalah rancangan undang-undang Sisdiknas. Tetapi rancangan undang-undang inilah justru yang dipersoalkan oleh PGRI sehingga menjadi tertunda dan bahkan besar kemungkinan akan tertolak sama sekali di DPR. Harusnya kita betul-betul objektif menguraikan masalah, karena itu yang secara negatif atau secara suuzan, saya punya pemikiran seperti itu, ada yang secara negatif atau suuzan, dan ada pula yang secara positif. Saya berusaha untuk memberikan pemikiran yang positif kepada hati dan pribadi saya, husnuzon kepada PGRI. Nah, dalam hal ini yang secara negatif kita melihat ini jangan-jangan ya, jangan-jangan ada kemungkinan elit-elit PGRI mempunyai agenda tersendiri di balik mereka kekeh sekali ingin mempertahankan khususnya tentang metode sertifikasi. Kenapa mereka begitu pengennya sertifikasi itu dilaksanakan? Kita ada menduga bahwa ini ada udang di balik batunya. Nah, ini dari sisi yang suuzonnya. Kemudian dari sisi husnuzon, saya mencoba berbaik sangka, khususnya kepada Ketua Umum PGRI yang kita hormati bersama. Nama beliau adalah Profesor Dr. Unipah Rosidi, MPD, Master Pendidikan. Jadi ada 3 titel yang langsung tersemat kepada beliau, orang yang kita hormati dan tidak kita ragukan lagi, ini orang pasti sangat intelek.
Nah, suatu hari beliau ini melihat rancangan undang-undang Sisdiknas ini kok berubah ya, dari bulan April sampai ke bulan Agustus itu ada perubahan. Yang beliau lihat perubahannya itu adalah undang-undang itu tidak memuat lagi kalimat bahwa TPG itu diberikan 1 kali gaji pokok dan letaknya itu di batang tubuh undang-undang. Hilang pada suatu hari. Nah, dengan hilangnya itu beliau langsung panik, langsung kemana-mana pikiran beliau, saking pengennya membela hak-hak para guru, akhirnya beliau kita lihat berpikirnya mulai nggak sehat sudah pikirannya, mulai ada curigaan kepada pemerintah. Nah, seharusnya idealnya kan pada saat itu beliau bersabar dulu nih, tunggu dulu apa yang memang benar-benar terjadi. Benarkah pemerintah ini ingin menghapus, pemerintah ingin memiliki niat jelek nih, Sri Mulyani kong kali kong sama Mendikbud ingin menghapuskan tunjangan ini demi untuk menyelamatkan uang pemerintah, misal seperti itu. Nah, harusnya kan beliau bersabar, tabayun dulu, dalam istilah agama itu sabar dan tabayun seharusnya. Dan beberapa hari kemudian Menteri juga sudah melakukan rilis bersama Pak Anindito Aditomo sebagai Ketua Badan Standar Kurikulum, Standarisasi Kurikulum, juga asesmen. Nah, beliau memberikan penjelasan yang sangat detail di sana, sangat detail, dan kita lihat gestur beliau, kesungguhan beliau, betapa beliau sangat inginnya memberikan kesejahteraan kepada seluruh guru dan berpihak kepada dunia pendidikan. Kita lihat di situ tekad beliau. Terlepas dari undang-undang itu sempurna atau tidak, yang jelas kita lihat di dalam video itu kesungguhan beliau untuk memberikan yang terbaik buat dunia pendidikan. Di mana satu payung hukum akan memadukan beberapa undang-undang yang seharusnya memang idealnya memang disatukan. Jadi tidak ada lagi satu profesi tertentu yang tumpang tindih, guru diistimewakan. Seharusnya kita memang sama statusnya seperti ASN lain. Saya akan merasa bangga sekali disamakan statusnya dengan polisi, dengan tentara, dengan jaksa dan lain sebagainya. Kita sederajat di dalam memajukan Republik Indonesia ini, sama-sama mengabdi sebagai abdi negara, memberikan yang terbaik yang kita bisa. Seharusnya seperti itu memang idealnya. Nah, tetapi sejarah mengatakan bahwa kita ingin ditinggikan derajatnya pada saat itu. Tapi kita terjebak akhirnya pada undang-undang itu. Nah, kemudian Ibu Unipah ini kemudian diikuti oleh beberapa elit PGRI yang lain, yang saya menduga beberapa elit ini di luar Ibu Unipah ini memiliki agenda sendiri. Oh, ini ada kesempatan nih, suasana mulai agak chaos, ada dendam-dendam lama dengan Pak Menteri, beberapa kebijakan yang dulu pernah mereka bersitegang juga dengan Menteri, ini kesempatan untuk menggoyang kebijakan ini, kesempatan untuk kita cari panggung, kesempatan untuk kita pasang badan, cari muka, kita populer di negara ini negatif thinking saya ya, ini suuzonnya saya ada feeling bahwa orang-orang ini mulai memanfaatkan situasi panas untuk agenda mereka masing-masing. Mungkin ada agenda politiknya juga di sana karena mendekati tahun politik. Akhirnya seperti yang dikatakan Pak Nadiem Makarim, beliau mulai agak pesimisme. Saya naif, kata beliau. Saya pikir pihak-pihak lain juga sama pemikiran dengan saya, ingin memajukan pendidikan Indonesia. DPR akan mendukung dan partai-partai serta organisasi pendidikan lainnya akan mendukung apa yang saya utarakan di Undang-Undang Sisdiknas ini, dan ini akan menjadi legacy yang terakhir buat beliau, yang akan dikenang sepanjang masa, menyisakan nama harum buat beliau. Itu pikiran beliau pada saat itu. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Ternyata undang-undang itu jauh dari harapan beliau, langsung ditolak, dan bahkan beberapa anggota DPR saya lihat dengan tanpa akhlak, tanpa adab, itu memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat orang di luar saja sudah merasa panas dengan ucapan itu. Bahkan Menteri kayak semacam karyawannya aja diteriak-teriaki di hadapan anggota DPR yang lain tanpa adab. Itu akhlak seorang anggota DPR. Kita bisa saksikan langsung secara live pada saat itu. Itu memberikan contoh yang sangat buruk untuk rakyat Indonesia, bahwa ternyata kalau kita jadi atasan, jadi bos, itu nanti kasih marah ke anak buahnya dengan cara yang tidak beradab seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, lalu Ibu Unipah melalui Telegram, beliau punya kekuasaan untuk mengontrol grup Telegram beliau di seluruh Indonesia karena punya ketua-ketua PGRI di berbagai kabupaten, langsung disebar melalui pesan suara, melalui audio, yang intinya itu adalah menyampaikan kurang lebihnya bahwa
pemerintah akan menghapuskan tunjangan profesi. Karena itu kita harus berjuang untuk menyelamatkan guru-guru yang sudah tersertifikasi ini, jangan sampai hak mereka dikurangi lagi dengan semangat 45. Lalu pesan suara itu mulai menyebar, viral, dan diteruskan oleh ketua PGRI kabupaten masing-masing atau wilayah, langsung menyebar ke level bawah. Dan itu semua masuk ke berbagai grup WA segala macam. Akhirnya DPR, Muhammadiyah, NU segala macam itu tertarik semua ke sana. Lalu narasi mulai berkembang bahwa pemerintah begitu jahatnya ingin menghapus tunjangan profesi ini. Pemerintah mafia, pemerintah yang berlindung di balik cukong, ingin menyelamatkan uang negara demi kepentingan mereka sendiri. Itu narasi yang berkembang. Itu yang terjadi, dan bahkan ada seorang anggota elit PGRI yang berkoar-koar mengancam, kami akan menurunkan ribuan guru di seluruh Indonesia untuk melakukan mogok massal, kata beliau pada saat itu. Itu ada jejak digitalnya, ada, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita akan kepung DPR untuk menyampaikan aspirasi kita demi mempertahankan harkat dan martabat para guru yang sudah diinjak-injak oleh rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Suasana panas, dan itulah yang menyebabkan rancangan undang-undang Sisdiknas yang begitu bagusnya ini akhirnya harus mental dan besar kemungkinan akan hilang sama sekali. Nah, karena itu kita harus berjuang kawan-kawan, apapun yang terjadi, agar rancangan undang-undang, ide-ide pemerintah yang sudah begitu bagus ini bisa goal, dan kita semuanya win-win, tidak ada yang dirugikan. Non sertifikasi, yang sertifikasi sama rata sama rasa, juga guru-guru honorer, guru-guru PAUD itu bisa disejahterakan. Nah, kemudian ada juga reply yang sangat menyakitkan juga dari grup PGRI Instagram yang kemarin di blok anggota kami itu. Anggota kami diblok oleh grup PGRI karena mungkin aspirasinya sudah terasa pahit buat mereka, akhirnya diblok karena bertentangan. Kemudian ada, kami lihat di situ screenshot yang semacam gini, kamu anggota non sertifikasi ngapain aja jadi sampai nggak lulus, ngapain aja 5 tahun lagi pensiun, kenapa nggak lulus-lulus, kenapa kualitas kamu itu nggak meningkat. Itu kan menyakitkan sekali, pernyataan yang sangat menyakitkan. Ada beberapa kawan-kawan kita dari guru-guru yang sudah lama sekali mengabdi, oke lah mereka tidak terlalu cekatan dalam hal komputer, teknologi segala macam, mungkin mereka tidak sanggup lagi mengikuti HOTS, high order thinking skill, tapi ingat, mereka sudah mengabdi puluhan tahun buat negeri ini. Banyak sekali lulusan alumni yang berterima kasih kepada mereka. Harusnya itu yang dinilai, jangan itu yang dijadikan kelemahan. Ini sangat menyakitkan buat kami, jawaban-jawaban itu, sehingga kami harus memberikan jawaban seperti ini juga. Jika benar PGRI betul-betul ingin mengayomi semua pihak, karena itulah kami masih menunggu iktikat baik dari DPR. Saya ulangi, kami masih menunggu iktikat baik dari DPR yang saat ini masih memproses surat audiensi dari kami, juga para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan yang siap untuk beraudiensi. Masih kami tunggu jawabannya. Respon baik dari Anda-Anda semua masih kami tunggu. Nah, jika tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tidak ada niat baik untuk rembukan, memutuskan jalan keluar yang terbaik, besar kemungkinan kami akan melakukan aksi massal. Aksi massal itu bisa macam-macam. Yang langkah yang terakhir mungkin yang bisa kami lakukan secara konstitusional adalah mogok massal. Insya Allah ini akan berdampak demi untuk memperjuangkan hak-hak para guru non sertifikasi yang selama ini boleh dikatakan itu sudah diambil dari mereka. Mereka sudah menunggu sekian tahun hak ini supaya bisa didapatkan. Bertahun-tahun mereka menunggu buat anak istri mereka di rumah, buat nafkah keluarga, ternyata itu tidak didapat. Itu yang akan kami perjuangkan. Semoga pesan ini bisa terdengar semua pihak, dan intinya adalah bahwa kami ingin semua berakhir dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan, tanpa berakhir